Perkenalkan, nama saya Michael Pratarigan dengan NIM 23140108. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas pribadi saya. Ya, materi ini ada 4 bagian, yaitu searching, uncertainty, budget logic, dan machine learning. Pertama, searching. Searching adalah mekanisme pemecahan masalah yang paling umum dalam kecerdasan buatan. Di dalam permasalahan kecerdasan buatan, urutan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi merupakan suatu pintu isu yang penting untuk diformulasikan. Hal ini dapat dilengkapi dengan mengidentifikasikan proses try dan error secara sistematis pada eksplorasi setiap alternatif jalur yang ada. Searching dibagi menjadi dua, yaitu uninformed search dan informal search. Informal search sering disebut juga dengan blind search. Istilah tersebut menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memberikan informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan oleh definisi masalah. Yang dilakukan oleh algoritma ini adalah melakukan generate dari success error dan membedakan goal state dari non-goal state. Pencarian ini dilakukan berdasarkan pada urutan mana saja node yang tidak di-expand. Gate first search merupakan strategi pencarian yang paling umum untuk melintasi pohon atau grafik. Algoritma ini mencari bandwidth dalam pohon atau grafik, sehingga disebut pencarian breadth first. Algoritma BFS memulai pencarian dari simpul akar dan memperluas semua simpul penerus pada level saat ini sebelum berpindah ke simpul berikutnya. Uninformed search, uniform search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk melintasi pohon atau grafik berbobot. Algoritma ini digunakan ketika biaya yang berbeda tersedia untuk setiap sisi. Uniform cost search memperluas simpul sesuai dengan biaya jalurnya. Uniform cost search diimplementasikan oleh atlet prioritas. Algoritma ini memberikan prioritas maksimum pada biaya kumulatif terendah. Depth first search adalah algoritma rekursif yang melintasi struktur data pohon dan grafik. Disebut depth first search karena dimulai dari simpul akar dan mengikuti setiap jalur hingga ke simpul kedalaman terbesarnya sebelum berpindah ke jalur berikutnya. Depth limited search mirip dengan pencarian dengan batasan kedalaman pertama dengan batas yang telah ditentukan sebelumnya. Depth limited search dapat mengatasi kekurangan jalur tak terbatas dalam pencarian dengan batasan kedalaman pertama. Dalam algoritma ini, simpul pada batas kedalaman yang akan diperlakukan seolah tidak memiliki simpul penerus lagi. Alternatif deepening depth first search merupakan gabungan dari algoritma DFS dan BFS. Algoritma pencarian ini mencari batas kedalaman terbaik dan dilakukan dengan cara meningkatkan batas secara bertahap hingga mencapai tujuan. Algoritma ini melakukan pencarian dalam hingga batas kedalaman tertentu dapat meningkatkan batas kedalaman setelah setiap iterasi hingga simpul tujuan ditemukan. Iteratif depending depth first search berguna untuk pencarian tanpa informasi ketika ruang pencarian besar dan kedalaman simpul tujuan tidak diketahui. Directional search jalankan dua pencarian simultan, satu dari keadaan awal yang disebut pencarian maju dan lainnya dari simpul tujuan dan disebut pencarian mundur untuk menemukan simpul tujuan. Bidirectional search ganti suatu grafik pencarian tunggal dengan dua subgraf kecil di mana satu memulai pencarian dari titik awal dan lainnya mulai dari titik tujuan. Pencarian ini berhenti ketika kedua grafik ini saling potongan. 2. Informal search menggunakan pengetahuan domain dalam informasi masalah sedia yang dapat untuk mencari. Strategi informal search dapat menemukan solusi lebih efisien daripada strategi uninformed search karena pencarian ini menggunakan heuristik. Heuristik adalah suatu cara yang mungkin tidak selalu mencapai solusi terbaik, tetapi dijamin menemukan solusi yang baik dalam waktu yang wajar.
Informasi dibagi menjadi kedua, yaitu greedy disperses dan disastrous. Greedy disperses adalah penilai yang membayangkan jalur yang menjanjikan dari di awal tentu hingga tujuan. Program ini mempersiapkan satu yang tampaknya paling menjanjikan terlepas dari apakah jam tersebut ada terjadi atau tidak. Program ini bekerja dengan evaluasi biaya setiap jam tingkat dan kemudian memperluas jalur biaya terletak. Proses ini diulangi dan tujuan tercapai. Laser Star. Laser Star merupakan algoritma search yang digunakan untuk menemukan jalur pendek dari awal dan akhir. Algoritma ini sering digunakan untuk penjelajahan peta guna menemukan jalur pendek yang akan diambil. Laser Star awalnya dirancang sebagai masalah penjelajahan gerak untuk membantu robot agar dapat menemukan arahnya sendiri. Laser Star saat ini masih tetap menjadi algoritma yang sangat untuk gerak Uncertainty atau ketidakpastian adalah konsep dalam kecerdasan buatan AI. Pengambilan keputusan dan ilmu komputer yang merujuk pada keadaan di mana informasi dan ketersediaan data tidak cukup atau tidak akurat untuk memastikan hasil tertentu. Ketidakpastian muncul ketika sistem tidak memiliki pengetahuan penuh tentang lingkungan atau parameter masalah. Berikut beberapa pendekatan yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan uncertainty atau ketidakpastian. Pertama itu probability theory. Probability theory adalah cabang matematika yang mempelajari pengukuran ketidakpastian dan analisis kejadian acak. Teori ini digunakan untuk memperlihatkan situasi di mana hasil tidak dapat dipastikan, tetapi memiliki kemungkinan tertentu untuk terjadi. Probabilitas suatu peristiwa adalah menilai antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi dan 1 menunjukkan kepastian bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Probabilitas dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk statistik, kecerdasan buatan, pengambilan keputusan, dan sains. Berikut merupakan rumus probabilitas. PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA dalam peluang terjadi kejadian A, NA merupakan banyaknya kejadian A, dan NS merupakan jumlah semua kejadian yang terjadi. Bayesian inference adalah metode statistik yang digunakan untuk memperbarui keyakinan atau probabilitas terhadap suatu hipotesis berdasarkan bukti baru. Metode ini didasarkan pada teorema Bayes yang memungkinkan penggabungan informasi awal dengan data yang dan atau bukti baru untuk menghasilkan probabilitas posterior, yaitu probabilitas terbaru dari suatu hipotesis setelah mempertimbangkan bukti. Pendekatan ini banyak digunakan dalam proses pembuatan machine learning, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Rumusnya adalah PAB sama dengan PA dikali PA dibagi PB, di mana PA dan PB adalah probabilitas kejadian A dan kejadian B. PB tidak boleh nol dan PAB adalah peluang terjadinya kejadian A ketika kejadian B terjadi. PAB adalah prioritas kejadian B ketika kejadian A terjadi. Uji logik. Logika uji atau dalam istilah bahasa Inggris adalah uji logik merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam mengambil antara 0 dan 1. Dalam sistem kecerdasan buatan, logika Fuji digunakan untuk menilai kebenaran dan kognisi manusia. Logika Fuji merupakan pengembangan dari logika binar. Logika binar hanya memiliki dua nilai kebenaran, yakni 0 atau 1. Logika Fuji memasukkan 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim, tapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Logika Fuji dikembangkan berdasarkan bahasa manusia, tujuannya untuk mencepati bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang meningkatkan makna atau arti. Logika Fuji umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan,
fungsi, dan sebagainya. Arsitektur fungsi terbagi menjadi ketiga. Yang pertama, fungsification adalah proses awal dalam sistem fungsi yang mengubah data masukan tegas jadi nilai fungsi menggunakan fungsi keanggotaan. Data tegas ini bisa berupa angka nyata seperti suhu, tekanan, atau kecepatan. Kedua, rule base. Komponen ini berisi aturan-aturan basis logika jika maka yang menghubungkan masukan fungsi dengan keluaran fungsi. Ketiga, inference engine. Inference engine adalah mekanisme pengambilan keputusan yang menggunakan aturan fungsi untuk menghasilkan keluaran fungsi. Proses ini menghubungkan masukan fungsi dengan aturan di dalam rule base. Diversification adalah tahap akhir dalam sistem fungsi yang mengubah nilai keluaran fungsi menjadi keluaran tegas. Ini diperlukan karena nilai tegas lebih mudah dipahami oleh sistem fisik oleh metode fungsi. Pertama adalah fungsi Mamdani. Metode Mamdani adalah salah satu metode fungsi yang paling umum digunakan, terutama dalam sistem kontrol. Dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975, metode ini menggunakan aturan fungsi berbasis jika maka untuk menghasilkan keluaran fungsi. Karakteristiknya, keluaran adalah himpunan fungsi, cocok untuk pengendalian non-linear dan masalah berbasis aturan. Tahapan yang pertama, fungsification, masukkan tegas diubah menjadi nilai fungsi. Kedua, rule evaluation, aturan fungsi diterapkan pada masukan fungsi. Yang ketiga, aggregation, menggabungkan keluaran dari semua aturan. Baru yang keempat, diversification, keluaran fungsi diubah menjadi nilai tegas. Berikutnya, metode fungsi Sugeno. Metode Sugeno atau Takagi Sugeno Kang dirancang untuk menghasilkan keluaran tegas menggunakan fungsi matematis dalam konsekuen aturan fungsi. Metode ini lebih cocok untuk aplikasi yang menggunakan komputasi efisien. Karakteristiknya, keluaran berupa nilai tegas, cocok untuk aplikasi waktu nyata dan sistem adaptif. Tahapannya, pertama fungsification sama pada metode Mamdani. Yang kedua, evaluation, aturan fungsi diterapkan dengan konsekuen berbagai fungsi. Yang ketiga, aggregation, menggabungkan keluaran dari semua aturan. Keempat, weight average, menggabungkan rata-rata berbobot untuk menghasilkan keluaran yang tegas. Terakhir, metode fungsi Tsukamoto. Metode Tsukamoto menggunakan himpunan fungsi motorik dalam aturan, di mana setiap aturan menghasilkan keluaran yang terdefinisi dengan baik dan nilai tegas. Karakteristiknya, keluaran setiap fungsi adalah nilai tegas. Diversification dilakukan menggunakan rata-rata berbobot dari aturan keluaran. Tahapannya yang pertama, fungsification, masukkan tegas diubah menjadi nilai fungsi. Keluar full evaluation, menghasilkan keluaran tegas dari setiap aturan. Ketiga, weight average, menggabungkan keluaran aturan untuk menghasilkan nilai akhir. Machine learning. Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan sistem atau algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus program secara eksplisit. Inti dari machine learning adalah penggunaan data untuk melatih model agar dapat mengenali pola, membuat prediksi, atau mengambil keputusan secara otomatis. Dalam pendekatannya, machine learning memanfaatkan konsep statistik, matematika, dan komputasi untuk membangun sistem yang dapat berkembang dan meningkatkan tambahnya data. Konsep data machine learning dibagi menjadi 7. Itu pertama, data gathering. Data gathering adalah tahap pertama dalam machine learning yang melibatkan pengumpulan data yang relevan untuk masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama, menentukan jenis data. Tentukan jenis data yang dibutuhkan seperti numeric, kategorial, teks, gambar, dan data waktu. Sumber data, data dapat diperoleh dari sumber open source, API, web scraping, sensor, survei, atau data internal. Kuantitas dan kualitas data, pastikan data cukup banyak dan berkualitas tinggi untuk melatih model dengan baik. Data struktur, nama data tidak struktur. Data struktur mudah diproses, sementara data tidak struktur memerlukan teknik khusus.
Dalam metode pengumpulan, data dapat dikumpulkan melalui survei, sensor, crowdsourcing, dan atau dari data historis. Ketidakseimbangan data. Jika data tidak seimbang, teknik seperti oversampling atau undersampling dapat digunakan untuk memperbaiki model. Keamanan dan privasi. Pastikan data dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan regulasi privasi seperti GDPR. Penyimpanan data. Data perlu disimpan dengan cara yang terorganisir dan mudah diakses untuk proses lebih lanjut. Data yang baik yang sangat penting agar model machine learning dapat bekerja dengan efektif dan menghasilkan prediksi yang akurat. Berikutnya, data preparing. Data preparing adalah tahap yang penting setelah pengumpulan data untuk memastikan data siap digunakan dalam melatih pelatihan model machine learning. Pertama, tahapannya pembersihan data. Itu menghapus atau memperbaiki data yang hilang, duplikat atau kesalahan. Kemudian, data kategorial. Data kategorial perlu diubah menjadi format numerik. Yang ketiga, normalisasi dan standarisasi, yaitu mengubah skala data numerik agar berada dalam rentang yang seragam. Normalisasi mengubah data rentang 0,1, sementara standarisasi mengubah data ke distribusi dengan rata-rata 0 dan defisiensi standar 1. Misalnya data, misalnya data jadi dua set utama itu data pelatihan dan data ujian. Kecerang engineering, membuat atau memilih fitur yang lebih relevan daripada data yang ada. Keenam, penanganan ketidakseimbangan data. Jika kelas data tidak seimbang, teknik seperti oversampling, undersampling, atau penggunaan algoritma yang sensitif dapat keras hadap ketidakseimbangan yang telah diterapkan. Splitting time series data. Jika bekerja dengan data waktu, pastikan untuk memisahkan data pelatihan dan pengujian secara kronologis untuk menghindari kebocoran informasi. Itu yang terakhir, penyimpanan dan format data. Setelah data dipersiapkan, simpan dalam format yang dapat digunakan oleh model dengan struktur yang jelas. Berikutnya, choosing model. Choosing model adalah tahap dalam machine learning untuk memilih algoritma yang sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Langkah pertama itu menentukan jenis masalah. Langkah kedua, pilih algoritma yang sesuai. Baru yang ketiga, pertimbangkan kompleksitas model. Yang keempat, bias vs variance. Pilih model untuk menghindari underfitting atau overfitting. Berikutnya, evaluasi dan eksperimen. Uji beberapa model untuk menentukan mana yang terbaik berdasarkan metrik evaluasi yang relevan. Yang terakhir, interpretabilitas. Pilih yang model yang dipahami jika interpretasi hasil penting. Berikutnya, training adalah tahap di mana model machine learning belajar dari data yang untuk memprediksi atau mengklasifikasi hasil. Pertama itu menyiapkan data pelatihan. Misalkan data menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Dan penerapan algoritma. Pilih algoritma yang sesuai dengan masalah dan gunakan data pelatihan untuk melatih model. Proses iterasi. Model akan melakukan iterasi untuk pembelajaran melalui beberapa approach atau langkah. Setiap iterasi bertujuan untuk mengurangi kesalahan prediksi. Optimisasi dan pembaruan parameter. Selama pelatihan, algoritma akan memperbarui parameter model. Regulasi. Untuk menjaga overfitting, teknik regulasi digunakan untuk mengurangi kompleksitas model. 6. Monitoring kinerja. Selama pelatihan, kinerja model diukur melalui metrik yang sesuai untuk memastikan model berkembang baik. Evaluation. Evaluation adalah tahap yang untuk mengukur kinerja model setelah pelatihan menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Langkah pertamanya itu pemeriksaan data pengujian. Gunakan data pengujian yang terpisah dari data pelatihan untuk menghindari bias dan memastikan model dapat meregeneralisasi dengan baik. Kedua, metrik evaluasi. Pilih metrik evaluasi yang sesuai dengan jenis masalah. 3. Cross validation. Gunakan teknik seperti cross validation untuk memastikan model diuji pada
berbagai subset data dan mengurangi bias. Overfitting dan underfitting. Evaluasi apakah model overfit atau underfit. Jika perlu, lakukan penyesuaian pada model. Berikutnya, analisis hasil. Tinjau hasil evaluasi dan analisis kesalahan model untuk memenuhi di mana model gagal dan area perbaikan. Lalu, hyperparameter tuning adalah tahap dalam masa tuning untuk mengoptimalkan kinerja dengan menyesuaikan dengan parameter. Pertama itu pemahaman hyperparameter. Parameter adalah parameter yang ditentukan sebelum perhatian dan tidak dipelajari oleh model. Contohnya termasuk jumlah pohon dalam random forest, dalaman pohon keputusan atau laju pembelajaran dalam algoritma metering design. Dua, pemilihan parameter yang akan diperbaiki. Yang ketiga, pemilihan model pencarian. Empat, cross validation. Berikutnya, yang kelima, metric evaluation. Baru yang keenam, automatisasi tuning. Beberapa platform atau pustaka seperti Optum menawarkan cara otomatis untuk mencari parameter yang terbaik. Lalu yang terakhir, prediction adalah tahap terakhir dalam machine learning, di mana modal yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berikut adalah sarinya. Itu satu, menggunakan model terlatih. Setelah model dilatih dan dievaluasi, model akan digunakan untuk prediksi output dari data baru. Input data yang telah diprediksi diubah menjadi format sesuai dengan format data yang digunakan saat pelatihan. Proses predikat model melakukan perhitungan data berdasarkan yang dipelajari menghasilkan output. Evaluasi hasil setelah prediksi dilakukan, hasil dievaluasi untuk memastikan akurasi dan atau representasi. Deployment. Setelah model terbukti menghasilkan hasil yang akurat, model dapat dipasang dalam aplikasi atau sistem produksi untuk digunakan secara langsung oleh pengguna atau sistem lain. Sekian presentasi saya. Terima kasih.